Jadi yang pertama ada Ibu Orviani Syahrevi Temba, kemudian dengan saya sendiri Muhammad Reski Naim, kemudian ada Pak Boyke Mars Yagian, Ina Novianti. Jadi nanti akan ada juga studi kasus yang kami akan munculkan khusus untuk analisis SWOT dan KDA. Dan ada beberapa lagi contoh yang akan kami sampaikan dari teman-teman kami. Baik, yang pertama kami akan jelaskan sedikit tentang analisis SWOT. Analisis SWOT seperti yang kita ketahui bersama, analisis SWOT ini ada beberapa singkatan dari kata string, kemudian weakness, opportunity, dan threats. Di mana string ini kita ketahui bersama ini adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi ini sudah ada di layar bahwa analisis SWOT ini kami mengambil studi kasus pada kenaikan harga di Indonesia. Ini akan memberikan gambaran tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi situasi tersebut. Jadi kenaikan harga di Indonesia. Kemudian yang strength-nya, kekuatan di sini kita ambil bahwa kita ketahui bersama bahwa sumber daya alam, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia ini cukup besar dan cukup melimpah, baik dari minyak, gas alam, pertanian, dan lainnya, gas bumi dan lainnya, dan merupakan sumber pendapatan yang dapat menangani yang namanya kenaikan harga. Itu sebagai kekuatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat memberikan fondasi kuat untuk menangani kenaikan harga dengan kebijakan-kebijakan moneter yang tepat, potensi peningkatan produksi dalam negeri, serta kenaikan harga dapat mendorong peningkatan produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itu sebagai kekuatan. Kemudian kelemahan atau weakness ini salah satunya kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini masih ketergantungan pada impor. Itu sebagai kelemahan. Jadi Indonesia masih lebih banyak mengimpor sebagian besar kebutuhan konsumsinya, baik sandang pangan, konsumsi termasuk konsumsi primer, sekunder, dan tersier. Jadi terutama dengan salah satunya sebagai contoh sektor makanan dan energi, sehingga kenaikan harga di pasar global dapat berdampak langsung pada harga di dalam negeri. Nah, itu kelemahan, ketergantungan pada impor yang pertama. Kedua adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi di sini menjadi kelemahan karena distribusi pendapatan, kesejahteraan dapat membuat kelompok masyarakat rentan terhadap kenaikan harga, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. Itu ketimpangan ekonominya. Kemudian kelemahan ketiga ada keterbatasan infrastruktur, di mana keterbatasan infrastruktur ini dalam hal transportasi dan distribusi dapat meningkatkan biaya logistik dan dapat memperparah kenaikan harga. Jadi dengan kelemahan ini juga salah satunya nanti akan jatuhnya kepada keterbatasan infrastruktur menjadi kelemahan. Pasti dengan biaya logistik pada ketergantungan pada impor dan seterusnya ini bisa menjadi proses distribusi transportasi meningkat sehingga akan memperparah kenaikan harga. Kemudian seterusnya ada opportunity. Opportunities di sini adalah peluang. Peluang di sini kami mencoba untuk melihat sejauh mana peluang yang diperoleh dari kenaikan harga. Salah satunya ada diversifikasi kenaikan pendapatan. Jadi peluangnya ini bisa kenaikan harga ini dapat mendorong upaya diversifikasi
sumber pendapatan negara seperti meningkatkan ekspor produk, produk migas dan pengembangan sektor pariwisata. Kemudian peluang selanjutnya adalah peningkatan investasi dalam negeri. Jadi dengan adanya kenaikan harga ini menarik investasi dalam negeri, terutama dalam sektor pertanian, manufaktur untuk meningkatkan produksi dan mengurangi ketergantungan pada impor. Jadi lambat laun akan bisa mengurangi ketergantungan pada impor. Itu peluang yang bisa kita lihat. Kemudian inovasi kebijakan. Yang ketiga, kenaikan harga dapat mendorong dorongan untuk inovasi kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola inflasi dan keseimbangan harga. Jadi dapat meminimalisir terjadinya suku bunga dengan terjadinya inflasi akibat adanya kenaikan harga itu. Kemudian seterusnya ancaman. Di dalam ancaman kenaikan harga sebagai contoh, bahwa pasti akan ada tekanan inflasi, gangguan eksternal, dan ketidakpastian pasar. Di mana tekanan inflasi ini salah satunya kenaikan harga. Nah, ini menjadi ancaman. Pasti kenaikan harga akibat kenaikan harga ini dapat meningkatkan tekanan inflasi. Ya, tekanan inflasi ini maksudnya ini bisa mengurangi daya beli masyarakat sehingga merugikan pertumbuhan ekonomi dengan adanya kenaikan harga itu. Kemudian ada pasti gangguan eksternal. Perubahan dalam kondisi ekonomi global juga menjadi salah satu faktor, kemudian termasuk fluktuasi harga komoditas barang dan ketidakstabilitas geopolitik dan dapat menjadikan ancaman bagi upaya mengendalikan kenaikan harga di Indonesia. Itu sebagai ancaman. Kemudian ketidakpastian pasar juga ada, ketidakpastian politik, sosial, ekonomi dalam negeri dapat memperburuk situasi kenaikan harga dengan menciptakan volatilitas pasar yang tidak terduga. Itu menjadi suatu ancaman terhadap kenaikan harga. Terima kasih. Ya, ini untuk analisis SWOT. Baik, selanjutnya ada materi selanjutnya kami ada dua, ada KDA. KDA ini tentang metode kualitatif data analisis atau KDA. Jadi kita ambil beberapa contoh studi kasus tentang kenaikan harga, ada juga tentang judulnya pengaruh kenaikan harga telur terhadap daya beli masyarakat di Kota Tangerang. Kalau yang kenaikan harga di PowerPoint ini, seperti yang kita ketahui bersama, analisis kuantitatif atau KDA ini merupakan salah satu juga analisis kuantitatif secara deskriptif ya, atau secara menggambarkan atau menjelaskan sejauh mana teori dan hasil penelitian yang dilakukan, seperti kita ketahui bersama. Kemudian di sini ada definisinya dari KDA. KDA ini adalah metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel secara terukur secara kuantitatif. Misalnya jika kita ingin memahami kenaikan harga suatu produk dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jadi kita dapat menggunakan KDA untuk menganalisis data tersebut atau menggunakan analisis deskriptif. Sebenarnya di KDA ini juga menggunakan analisis statistik SPSS, tapi dia bisa menggunakan mix method antara menggunakan analisis secara kuantitatif, deskriptif, dan juga secara kualitatif. Kualitatifnya itu dijelaskan secara SPSS ya. Lalu di dalam KDA ini teknik yang diterapkan ya, bagaimana KDA diterapkan dalam menganalisis kenaikan. Yang pertama pertama dilakukan pengumpulan data. Jadi untuk kenaikan harga pengumpulan data dulu, lalu data mengenai harga produk yang dimaksud secara periode waktu tertentu. Jadi data-data harga beberapa tahun terakhir itu akan dikumpulkan untuk mengetahui bagaimana persentasenya ataupun persentase kenaikan ataupun
bagaimana fluktuasi kenaikan harga tersebut. Itu pengumpulan data pertama. Kemudian data harga bahan baku yang digunakan, itu juga akan dikumpulkan untuk mengetahui sejauh mana harga bahan baku yang muncul ataupun yang kita ketahui ini sudah perkembangannya beberapa tahun ini berapa itu untuk bahan baku. Kemudian data permintaan pasar baik dari skalanya kecil maupun besar, itu juga dikumpulkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kenaikan harga. Data permintaan pasar itu bisa dijelaskan juga seperti apa, baik dari segi subsidinya seperti apa ataupun ke masyarakat ya, ke masyarakat ataupun bagaimana konsumen yang menggunakan yang ada kaitannya dengan kenaikan harga itu. Ini permintaan pasar. Kemudian yang keempat, data faktor-faktor ekonomi. Nah, faktor-faktor ekonomi juga dikaitkan dengan metode pengumpulan data seperti misalnya terjadi inflasi, suku bunga dan pengeluaran konsumen juga akan dikumpulkan datanya karena kadang terjadi inflasi setiap kenaikan harga bahan bakar, kenaikan harga ya. Kemudian suku bunga juga akan mengikuti serta pengeluaran konsumen juga akan mengikuti. Setelah itu pemrosesan data di KDA ini akan yang sudah dihasilkan, sudah dikumpul dan dihitung, lalu dianalisis secara SPSS menggunakan statistik seperti menggunakan SPS atau alat statistik untuk menganalisisnya lebih lanjut lagi. Kemudian menggunakan analisis regresi, kemudian menentukan hubungan antara produk dengan harga bahan baku dan lainnya, dan ada tim series yang digunakan untuk memahami pola kenaikan harga dari waktu ke waktu, dan tentunya menggunakan analisis deskriptif di berupa nilai median dan non deviasi standar dapat memberikan gambaran tentang distribusi harga dan faktor-faktor lainnya. Akan tetapi di dalam analisis statistik deskriptif ini menjelaskan tentang nilai standarnya itu biasa minimalnya adalah 0,05. Jadi nanti kalau dia di bawah 0,05 berarti mengetahui bahwa tingkat kenaikan harga ini dapat mempengaruhi kebutuhan masyarakat misalnya. Nah, itu dengan adanya analisis deskriptif di posisi biasanya dipilih di SPSS itu di ANOVA, nilai ANOVA-nya. Kemudian seterusnya interpretasi hasil, berdasarkan hasil yang dilakukan kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga, kemudian kita juga dapat mengidentifikasi apakah ada hubungan kausal antara harga bahan baku, faktor ekonomi dengan permintaan pasar serta kenaikan harga suatu produk. Selanjutnya, informasi yang diperoleh dari analisis tersebut dapat digunakan untuk membuat strategi harga yang lebih efektif untuk merencanakan langkah-langkah mitigasi risiko terkait fluktuasi harga. Jadi setelah dilakukan perhitungan menggunakan statistik, lalu menggunakan strategi analisis SWOT untuk mengetahui seberapa besar peluang, ancaman, kelemahan, dan kekuatan dari kenaikan harga tersebut. Setelah itu ada contoh lain yang kita masukkan, ini beberapa contoh KDA. KDA ini ini ada jurnalnya tahun berapa ini tahun. Ini sudah ada juga penulisnya tahun 2022. Kemudian ini judulnya adalah pengaruh kenaikan harga telur dan terhadap daya beli. Jadi contohnya untuk mendapatkan ini data secara umum, data BPS yang dimunculkan dari tahun 2022. Ini sudah ada terjadi fluktuasi kenaikan sampai 442 ke angka Desember 447.720 mengalami suatu kenaikan. Kemudian sistem perhitungannya
bisa kita lihat di layar. Oh ini. Pertama, tetap dia menggunakan analisis data, menggunakan analisis regresi, kemudian regresi linear, kemudian juga perhitungannya pertama karakteristik responden yang harus dikumpulkan baik laki-laki dan perempuan, berapa persentasenya. Sebenarnya masih ada lagi jumlahnya, kadang jumlahnya ini menjadi salah satu bentuk berapa persentase yang paling tinggi. Kadang jumlah dari ratusan dibagi dengan jumlah laki-laki, begitu pula dengan perempuan, itulah jumlah untuk persentase responden. Jadi ada responden laki-laki, ada juga usia, dan ada juga karakteristik karakteristik responden ya dari pekerjaan, dan juga ada pendapatan. Jadi ada pendapatan, serta ini adalah analisis deskriptif menggunakan statistik SPSS. Kalau kita lihat dari 0,26, ini sudah kita lihat ini masih di atas dari nilai signifikansinya. Jadi kadang kalau di atas dari nilai signifikansinya ini akan tidak ada hubungan atau ada pengaruh terhadap kenaikan harga. Ini juga adalah bagian daripada nilai-nilai untuk koefisien dan lain-lain. Ini ada semua, uji parsial dan seterusnya. Oke, terima kasih. Itulah yang sempat kami sampaikan dari kelompok 3. Apabila ada saran dan masukan dari teman-teman, bisa disampaikan, dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain. Ada pertanyaan? Ini tugas kedua ya? Ada dua, Prof. Untuk kelompok 3. Hah? Ada dua, Prof. Dikasih. Ada KDE dengan SWOT. Analisis Oh SWOT. iya. Ini tadi SWOT. Mana ya? Kasih dulu SWOT dulu. Ada pertanyaan di teman-teman? Ini analisis SWOT-nya sampai apa namanya? Penentuan strategi ya? Ya, Prof. Analisis strategi. Belum, ah? Sudah masuk, Prof. Analisis strategi. Analisis SWOT. Ini yang lainnya ada suaranya, kenapa? Mengerti semua atau tidak mengerti? Pembobotannya belum. Ini SWOT coba anunya. Belum, Prof. Kami belum cantumkan pembobotannya, Prof. Kami hanya menjelaskan saja strength-nya sampai ke treats-nya. Belum sampai pada aplikasi. Iya, Prof. Ya. Atau ini kelompok 2 yang
Kelompok 3 ini, Prof. Kelompok 3, Kelompok Prof. 3. Ya, Prof. Ini SWOT sebetulnya sampai ini. Harusnya sampai penentuan area apa namanya area apanya area keputusan ya. Misalnya ya masuk di kuadran mana poin-poinnya. Dengan itu tadi dengan contoh apa tadi kenaikan harga kebijakan apa yang harus diambil. Nah itu bisa di apa ya dibobot sehingga ini akan melahirkan apa jenis. Nah ini ya. Nah ini pengaruh kenaikan harga. Nah ini dia pakai apa ini? Dia pakai SWOT ya, analisis SWOT. Iya, sampai di analisis statistik saja, Prof. Ini Ya, Prof. pengaruh kenaikan harga telur terhadap daya beli masyarakat di Tangerang. Ini sampai di mana dia? Anunya coba Sampai di lihat dulu data. Nah, dia pakai apa ini? analisis regresi, Prof. Oh, bukan. Nah, itu bukan. Bukan, Pakai bobot. bukan analisis SWOT ini. KDA ini, Prof. KDA. Oh ini anu ya, memang KDA. kalau begitu bukan salah ini anu. Maksud saya ini jurnal kita bicara tentang eh, aplikasi SWOT. Ini faktor. Ini bicara tentang analisis diferensial, metode diferensial. Kalau contoh yang analisis SWOT perlu dikasih ya. Ya, Prof. Cuman Ya artinya jurnal yang menggunakan metode SWOT. Tidak ada ya? Iya, enggak ada, Prof. Kami langsung mengambil contoh kasus, kemudian kita SWOT-kan sendiri, tapi tidak ada pembobotannya, Prof. Ya. Iya. Harusnya ada pembuatannya kata. Ya, baik, Prof. Ya, supaya bisa diaplikasikan kan? Baik, Nah, Prof. bagaimana memadukan strength dengan kelemahan? Kalau kekuatannya dipadukan dengan kelemahan atau kekuatan ya, jadi internal eksternal jadi kekuatan kelemahan dan ancaman peluang. Misalnya kalau ada kekuatannya dibarengkan dengan peluangnya apa strateginya yang sebaiknya. Kemudian kalau kekuatan eh, ketemu dengan ancaman, nah ini strategi apa yang cocok. Itu bisa kalau kita sudah beri bobot sehingga ketahuan bahwa apa perusahaan itu dia beradanya di mana constraint-nya. Kemudian bagaimana kalau kelemahan ketemu dengan peluang. Bagaimana peluang kelemahan ketemu dengan ancaman. Ya, oke. Tadi itu sudah menggambarkan komponen-komponen SWOT. Oh sampai cuma kalau mau diteliti lebih jauh, bagaimana ini tenaga SWOT ini bisa diimplementasikan untuk memecahkan masalah-masalah penelitian, terutama masalah-masalah strategis ya. Nah, jadi analisis SWOT itu bisa digunakan untuk
Salah satunya adalah mencari pilihan strategi apa yang sebaiknya dilakukan atau diambil oleh perusahaan. Jadi analisis keadaan, analisis kondisi. Nah, itu bisa sampai pada pembobotan. Nah, sebetulnya lanjutan dari ini bisa juga siapa yang dapat itu yang KTDA itu analisis kuantitatif. Kami Prof, kami. Kami Prof, Kelompok tiga. kami juga Prof. Oh iya, tapi ini tunggu dulu. Itu ada coba ini ya, sudah tadi sudah? Tidak Prof. Belum? Sudah Prof, sudah Prof. Nah, ini coba anunya tadi. Jurnalnya Prof. Ya, ini penjelasan. Ini kan pengelola data. Ini sebetulnya ada kaitannya tadi itu dengan kriteria. Terus analisis. Ya. Tapi ada juga gitu yang pakai apa namanya itu tuh faktor eksternal internal. Kayaknya saya sudah kasih itunya jurnal ya. Ini di kelompok apa itu yang proses itu yang penentuan apa namanya bobot internal eksternal. Eh, Jangan saya tidak kasih ya Kelompok 2 Prof. kelompok dua kemarin. Ya, Prof. Kalau SWOT tidak ada Prof, bobot dikirimkan. Tidak itu yang anu lagi. Yang satunya sambungannya itu analisis kuantitatif dengan menentukan IFAS, ada tuh IFAS, ada apa lagi? Analisis internal, analisis eksternal dengan Yang bobot-bobot. KIS, Hah? yang KISM-nya Prof ya. Ya. Ya, Siapa kalau itu itu yang di kelompok kelompok kami Prof di 4. Apakah langsung saja oh dilanjutkan empat oh ya supaya nanti, satu nanti. kali bertanya Prof? Siapa tahu ada teman-teman. Ini tunggu dulu. Kita sudah pertemuan keberapa ini? Pertemuan ke Sudah ini kan pertama 6 kali. Sudah ke, pertemuan ketiga, Prof. Tiga ya. keempat. Oh. Hah? Keempat. Keempat, Prof. Sudah pertemuan keempat Prof. Kami yang keempat. Nah, berarti sisa satu kali pertemuan itu tugas. Dua Jadi pertemuan. jadi sampai 5 pertemuan keenam tugas. Jadi ini materinya sampai ke pertemuan kelima. Jadi minggu depan ya. Iya, Iya. Prof. Nah, Jadi untuk kelompok keempat minggu depan Prof atau ya sampai 4 kelompok saja kan? iya Prof Iya, sampai Prof. kelompok 4 saja. Oh iya. Ini kelompok 3. Iya Prof, kelompok 3 yang sekarang, kelompok 4 kami juga sudah kalau disuruh sudah siap juga. Tidak nanti ya, enggak usah saja. Apa namanya? Diurut saja supaya. Oh, iya Prof. Nah, kalau itu ini sajalah didiskusikan SWOT ditambah dengan eh, anas kualitatif, kuantitatif ya. Ini juga biasa digunakan membantu untuk tadi itu analisis eh, SWOT. Nah, ini masuk dalam kategori kualitas penjelasan deskriptif kualitatif ya. Kalau ini GTDA itu ada masalah tidak analisis data kuantitatif. Yang lainnya kalau tidak ada ya sudah.
Tidak ada pertanyaan? Tabe Prof, mungkin Ya. kalau bisa ada contoh kasus tadi yang hubungannya dengan analisis SWOT diaplikasikan begitu Prof, mungkin supaya kita ada gambaran. Ya, tadi itu harusnya. Ini sampai ini tuh anunya sampai ada bobotnya. Memang di apa namanya penentuan bobot strength, memang di kasus mungkin saya tidak kasih. Waktu upload anu mana soal apa materi tidak ada ya? Ya P waktu mana? Apa tadi judulnya? Kiria Verios. Ya benar. Ya benar. Ya benar. Ya benar. Terpantul suara, Bu. Bisa mungkin di emot yang Jadi tadi ya sebetulnya ini SWOT ini bisa ada kaitannya dengan tadi pemaparannya kelompokan ya. Pompa nanti deh. iya, Prof. Tidak terlalu jauh bedanya. Iya, Prof. Nanti ada nanti matriks IV dan EV-nya nanti untuk kita tampilkan di kelompok 4 untuk Oh iya. GSPM-nya. Jadi ini khusus untuk konsepnya saja ya. Kelompok 3. Kelompok kalau ini oh ini gede. Kalau tidak ada apa pertanyaan terkait dengan analisis SWOT, tapi ini analisis SWOT sebenarnya tidak terlalu tinggal dibaca saja aplikasinya. Jadi pembuatannya juga tidak tidak rumit banget, bisa dipelajari. Jadi sekali lagi ini salah satu metode untuk penjelasan apa namanya metode deskripsi ya, deskriptif. Nah, dengan menggunakan satu metode. Nah, ini bisa dipakai untuk penelitian tentang strategi. Kalau ada yang ambil
strategi. Nah, ini bisa dipakai salah satu ya. Tidak bisa hanya terus saja, tapi harus dilanjutkan atau dikombin dengan metode-metode lain yang berkuat. Jadi tidak bisa hanya menggunakan alat statistik SWOT untuk dipakai dalam penyelesaian kasus-kasus disertasi, tapi harus dikombin dengan analisis kualitatif lainnya. Ini sebetulnya masuk dalam kategori pendekatan kualitatif, tapi ini sifatnya kualitatif deskriptif ya, bukan pada hubungan variabel diferensial. Jadi masuk kategori statistik deskriptif lah, kualitatif. Iya. Kalau memang tidak ada ya kita ini ketua kelasnya siapa lagi? Ketua kelasnya? Fatur ya. Karena ini gabungan Prof, kelas A dan kelas B, jadi Oh yang iya ketua iya iya. kelas Jadi itu saya di absen ya. iya Prof. Baru lapor di bagian administrasi Ada. supaya tercatat. Iya Prof. Ya, Bro. Jadi, oke. Ya. Oke, jadi minggu depan kita lagi. Iya Daring Prof. lagi ya. Hah? Iya Hah? Prof. Ya. Kelompok 4 Prof minggu depan. Kelompok 4 Prof. Ya PESTEL dan PSPM dan Ya, PESTEL ya. Prof. Kuliah online Ini atau masih ada. offline Prof? Hah? Online minggu depan Prof atau offline? Tapi Prof ada yang bertanya di chat obrolan. Oh iya, apa sih? Mana pertanyaannya? Oh iya. Berita apa saja yang dapat diolah? Iya, yang penelitian yang berkaitan dengan pencarian strategi. Jadi lebih banyak kalau bicara strategi berarti perencanaan strategi ya. Nah, itu biasanya menggunakan salah satunya menggunakan analisis SWOT. Itu menentukan scanning bagaimana kekuatan organisasi, bagaimana kelemahan organisasi, dan begitu juga bagaimana ancamannya dan bagaimana peluang yang ada. Itu menjadi dasar untuk membuat sebuah strategi. Jadi kasus-kasus yang bicara tentang perencanaan strategi atau ya membuat strategi perusahaan, biasanya menggunakan SWOT ya, salah satunya. Jadi kalau ada disertasi yang bicara tentang strategi, membangun strategi, perencanaan strategi bisnis, ya salah satunya biasa menggunakan analisis SWOT dikombin dengan analisis lain ya, gitu. Nah, ada juga penelitian yang tidak butuh SWOT kan, penelitian inferensial misalnya bicara tentang hubungan variabel, tentu ini tidak dipakai SWOT karena SWOT itu khusus untuk mengidentifikasi keadaan scanning keadaan ya, lingkungan eksternal perusahaan dan lingkungan internal, itu dipadukan dalam rangka untuk menarik atau buat suatu keputusan strategis ya. Iya Prof. Ada lagi? Saya Prof. Besek Faradibah mau bertanya. Ya. Ini analisis SWOT. Tadi mengatakan Bapak Prof mengatakan bahwa kualitatif deskriptif. Ada beberapa jurnal yang saya baca, memang ini analisis SWOT kualitatif, namun ada ininya Prof. Saya lihat pembobotannya
bobot, rating, dan core-nya. Dan nanti akan digambarkan pada diagram SWOT. Seperti apa itu? Untuk penilaian ratingnya, apakah itu berasal dari diri si peneliti sendiri, ataukah kita melaksanakan dulu survei sebelumnya untuk memberikan rating pada sistem pembobotannya? Seperti itu. Jadi diklarifikasi dulu ya. Jadi ini penelitian, jenis penelitian itu garis besarnya dua pendekatan. Pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Nah, jadi pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif. Nah, ini kedua pendekatan ini memiliki ciri atau tersendiri. Ya. Nah, jadi dia punya pola struktur apa namanya pembahasan itu berbeda. Artinya punya ciri tersendiri. Nah, itu pendekatan penelitian kuantitatif kualitatif masing-masing. Nah, alat analisis. Nah, kalau alat analisis yang digunakan kedua pendekatan ini masing-masing berbeda. Ini SWOT sebetulnya masuk dalam pendekatan kuantitatif, pendekatan penelitian kuantitatif, ya, karena di sana itu tidak semata penilaian bahasa saja, bukan, tapi diberi bobot, dikuantifisir, dibobot. Nah, seperti tadi itu pertanyaannya tadi itu ya dibobot, di rating. Nah, ada ratingnya, makanya saya tanya tadi itu, asalnya SWOT ini dilanjutkan dengan kasus ya sampai pada pembobotan rating gambar. Nah, di gambar itu ada gambarnya ya. Ada gambarnya. Nah, rating baru setelah itu digambar. Ini apa? Karena itu maka dia maka bisa dikelompokkan sebagai kuantitatif kan. Cuma dia lebih banyak karena dia bukan menarik kesimpulan diferensial hubungan variabel, maka dia masuk kategori penjelasan deskriptif, jadi statistik deskriptif sebetulnya. Jadi, dia bukan menggunakan metode statistik inferensial. Nah, salah satu jenis inferensial itu misalnya regresi, ya kan, korelasi, person, nah seperti itu ya. Karena itu kalau itu kan dia masuk statistik inferensial. Nah, tapi kalau ini kan tidak. Nah, jadi dia masuk kategori deskriptif. Tapi kelompok besarnya masuk pendekatan kuantitatif. Ya. Nah, dia menggunakan responden juga kan. Nah, cuma dalam tapi begini, dalam kenyataannya juga kadang-kadang pendekatan kualitatif itu dia juga biasa menggunakan analisis SWOT, tapi sebetulnya ini hanya pembobotannya bersifat tidak dalam membuat rating sebetulnya, karena ini memungkinkan juga sebetulnya. Tapi asal mulanya ini SWOT ini digunakan dalam penelitian dengan menggunakan ini kan bisa dijelaskan dengan metode deskriptif, analisis data deskriptif. Nah, bisa juga dengan metode inferensial sekaligus ya. Jadi pendataan kuantitatif itu bisa dijelaskan atau menggunakan metode deskriptif, kualitatif, dan metode statistik inferensial. Jadi itu ya. Jadi ini spot ini kalau di ujung-ujungnya harus dibobot, di rating ujung-ujungnya tadi. Cuma ini tadi mungkin karena
Saya lupa apakah saya kirim itu anunya contoh soal pembobotan rating SWOT sampai pada gambar-gambarnya. Nah, tapi kalau Anda mau apa namanya lihat implementasinya, cari statistik apa tesis-tesis yang banyak tesis ini yang terutama tesisnya UNAS ya. Dua, di situ ada mahasiswa menulis pengembangan strategi dengan analisis SWOT. Nah, itu lengkap cara pembobotannya dan seterusnya. Bisa dia cari ya. Ya, Prof. Gimana pertanyaan tadi sudah terjawab atau masih mau ditambah? Sudah sangat jelas, Prof. Ya. Ada lagi? Ini rata-rata ini apa? Starter. Ini ambil peminatan rata-rata apa ya? Pemasaran, keuangan, SDM, Prof. ada SDM, ada berapa ya Kayak SDM? SDM, Prof. SDM. SDM. Iya. Manajemen, Prof. Strategi, Ada Prof. SDM, ada apa? Ada pemasaran, ada operation, ada strategi atau umum. Jadi peminatan yang kita tawarkan itu ada 4 ya. Ada peminatan strategi atau manajemen umum, ada peminatan pemasaran marketing, ada peminatan keuangan finance, ada peminatan apa lagi SDM ya, dan ada peminatan manajemen operasional. Nah, itu harus pilih di antaranya itu. Tapi kalau ada yang tidak dari 4 fungsi manajemen tidak apa namanya tidak terkental, maka dia masuk pada tidak manajemen umum. Nah, itu saja. Jadi bisa dirangkum semua. Pokoknya dia berbau-bau manajemen. Cara manajemennya Anda menulis harus ada manajemennya. Nah, semua sesuai dengan tema prodinya ya. Pokoknya tulisan Anda itu harus ada manajemennya. Kalau tidak ya salah sasar. Bagaimana Ibu Karmila? Sudah mengerti? Iya, Prof. Oke, kalau tidak lagi nanti kita minggu depan lagi ya. Iya, Lagi ya, salah Zoom. kelompok 4, Prof. Iya. Ya. Izin, Prof. Hah? Izin, Prof. Dengan Boyke mau menanyakan, Prof, kalau untuk kuliah minggu depan, apakah kita offline atau online? Apakah kalau saya di Jakarta, apakah saya bisa offline, Prof? Offline? Iya. Ya, datang ke sini. Makassar. Nggak maksud online, Prof. Online. Online, Prof, maksudnya. Iya, online kan sudah online. Iya, maksudnya untuk minggu depan, Prof. Iya, minggu depan ya online. Oke, siap. Terima kasih. Tapi ini Pak Boyke, ini ini kita punya kuliah ini hibrid. Tapi Pak Boyke tidak bisa 100% online. Jadi harus sekali-sekali ke Makassar harus offline sekali karena siap. Nah, ya. Karena memang begitu kontraknya kita hanya dibenarkan
hibrid. Artinya Iya, offline campur ya, Prof. online. Tidak bisa 100% online. Nah, karena Iya. melanggar. Ya, tinggal itulah diatur ya. Oke? Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Jadi untuk minggu depan kita masih online kan? Ya. Iya, selama Ya, bulan Prof. puasa kemarin, Prof, kesepakatannya offline, Ya. online. Oh iya, oke. Siap. Nah, kalau tidak ada lagi bikin absennya dicatat, baru dikasih siapa? Bu Adeh. Bu Ade ya, supaya Iya, Prof. barangkali perlu juga di foto ini nanti yang hadir kan. Nah, ketua kelas di foto saja wajahnya. Ini Orpi tembak mana orangnya? Iya, Prof. Ya, karena mau difoto harus ada wajah, tidak bisa nama saja. Coba foto. Iya, Fatur. Menghitung Ki, Dek, supaya Sudah. Sudah ya. iya, Prof. Sebentar sebelum saya itu mana ya? Ada mahasiswa itu yang apa? Yang lapor dia katanya pindah tugas. Siapa sih ya? Ini bukan di kelas ini ya, bukan ya? Saya Prof pindah ke Surabaya. Kemarin saya kirim SK-nya, Mbak Adi arahkan ke Prof Yunus. Begini Bu, karena kita ini itu tadi saya sampaikan tadi ya, tidak bisa 100% Ya, Prof. melanggar kalau 100% online. Jadi Ibu ya bisa diatur waktunya ya, sekali-sekali ke offline ya, Bu ya. Bisa diatur ya. Ya, Prof. Oke. Ya, oke. Saya kira cukup ya. Kita live ya. Ya. Terima kasih, Prof. Prof. Halo, Banyak, Prof. Makasih, Prof. Makasih, Prof. Makasih kelompok 3. Kelompok 3 sudah tuh. Kak Naim jangan pegang itu. Jangan pegang kepala. Udah Bobotak. selesai pusingnya, saya. Thank you ya, Kak Naim. Sip. Saya pikir kelompok 2, 1 dan 2. 3, 4. 1 dan 2 kan sudah minggu lalu. Baru saya baru terlambat masuk. Gak apa-apa. Jago itu udah hebat itu ya. Pelaku duluan dari situ. Oke, terima kasih. Iya. Ya, sampai ketemu lagi. Iya, Assalamualaikum.